Langit pagi di sirkuit Qatar tampak membara oleh cahaya matahari yang menembus tipis kabut. Di tengah hiruk-pikuk padok, langkah Veda Ega Pratama terasa ringan namun penuh getaran di dada. Seragam balap Honda Asia menempel rapat di tubuhnya, seakan menjadi baju perang yang siap membawanya menuju medan laga. Inilah musim yang selalu ia impikan, musim di mana semua orang percaya ia akan menjadi bintang baru Asia di lintasan dunia. Para mekanik sibuk memoles motor andalannya, RC250RW, dengan teliti. Kilapnya memantulkan bayangan wajah Veda yang penuh tekad. "Kau siap, Dek?" Suara manajer tim, dengan logat yang bercampur bahasa Jepang, menyapa dari belakang. Veda mengangguk mantap, matanya memancarkan keyakinan. Ia tak ingin sekadar menjadi pembalap pelengkap, ia ingin berdiri di podium, mendengar bendera merah putih berkibar, dan membuat Indonesia bangga. Di tribun, beberapa bendera merah putih berkibar, dibawa fans yang rela terbang jauh untuk mendukungnya. Sorak-sorai terdengar bahkan sebelum race dimulai. Veda tahu, setiap putaran roda hari ini adalah pembuktian. Ia sudah melewati latihan keras, cedera, dan malam-malam tanpa tidur hanya demi momen ini. Tidak ada alasan untuk gagal. Namun, di balik semua semangat itu, ada sesuatu yang samar, sebuah tatapan dari manajer tim yang sulit diartikan. Tatapan itu bukan sekadar kecemasan seorang pelatih sebelum lomba, tapi seperti menyimpan sesuatu yang tak terucap. Veda mengabaikannya, mencoba fokus pada suara deru mesin yang sudah mulai dipanaskan. Baginya, satu-satunya bahasa yang ia pahami sekarang adalah kecepatan. Ketika lampu start di grid memancarkan warna merah, detak jantung Veda berpacu dengan intensitas yang sama. Seluruh dunia seakan menahan napas menunggu lampu itu padam. Dalam sepersekian detik, mesin meraung, ban mencengkeram aspal, dan Veda melesat. Angin menamparkan wajahnya, tapi di setiap tikungan ia merasakan tubuhnya menyatu dengan motornya. Semua terasa sempurna, seolah ini awal dari dongeng kemenangan. Di lap-lap awal, Veda memimpin dengan percaya diri. Ia bisa melihat bayangan lawan di kaca spion, tapi jarak mereka terjaga. Ia membayangkan bagaimana nanti, di garis finish, ia akan mengangkat helm dan melambaikan tangan pada penonton. Tapi jauh di balik helm, tersembunyi sebuah kenyataan yang belum ia sadari, bahwa musim ini tidak akan menjadi dongeng, melainkan sebuah permainan yang sudah diatur jauh sebelum roda pertamanya berputar. Dan di garis pit, manajer timnya berdiri dengan headset, wajahnya tanpa senyum. Tangan kirinya memegang catatan strategi, tangan kanannya siap menekan tombol radio. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memberi perintah yang akan mengubah jalannya balapan, dan mungkin, jalannya hidup Veda selamanya. Malam itu, di ruang rapat kecil yang dinginnya menusuk tulang, Veda duduk berhadapan dengan manajer tim dan beberapa petinggi Honda Asia. Lampu neon putih di atas kepala memantulkan bayangan wajah-wajah serius di meja. "Musim ini, kita punya misi yang lebih besar," kata sang manajer membuka pembicaraan. Veda mengernyit, tak paham arah pembicaraan itu. Ia kira rapat ini akan membahas data telemetri balapan hari ini, bukan sesuatu yang terdengar seperti politik balap. Salah satu petinggi dengan jas rapi menggeser map dokumen ke arah manajer tim. "Fokus utama kita adalah mempersiapkan proyek Oto-Oto dan MotoGP. Pembalap senior akan menjadi prioritas, dan pembalap muda akan berperan mendukung." Kata "mendukung" diucapkan dengan nada datar, tapi bagi Veda terdengar seperti mengalah. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang. Manajer tim lalu menatapnya langsung. "Kamu akan tetap balapan penuh musim ini, tapi akan ada beberapa situasi di mana kamu harus membantu rekan setimmu." Veda berusaha tersenyum sopan, tapi hatinya bergemuruh. Membantu? Bukankah di lintasan, setiap pembalap bertarung untuk dirinya sendiri? Bukankah tujuannya adalah menjadi nomor satu? Sepulang dari rapat itu, Veda berjalan pelan di padok yang sudah sepi. Hanya terdengar suara beberapa mekanik yang masih bekerja di kejauhan.
Langkahnya terasa berat. Ia teringat masa kecilnya di sirkuit tanah di Indonesia, saat ia memacu motor mini dengan tekad sederhana menjadi juara. Dan kini, di puncak karirnya, ia justru diminta untuk menahan diri. Keesokan harinya, di sesi latihan bebas, Veda merasakan sesuatu yang aneh. Setup motornya berubah, rasanya lebih berat di tikungan. Mekanik hanya berkata, "Ini instruksi dari atas." Ia mengangguk, tapi hatinya semakin curiga. Apakah ini bagian dari rencana besar itu? Apakah ia akan menjadi pion di papan catur yang bahkan tak tahu arah permainannya? Sementara itu, di media, kabar tentang ambisi besar Honda untuk menguasai kelas oto-oto mulai beredar. Nama pembalap senior rekan setimnya selalu muncul di headline, sementara nama Veda hanya disebut sekilas. Fans di media sosial mulai bertanya-tanya kenapa Veda seolah dipinggirkan, tapi belum ada jawaban jelas. Veda duduk di dalam pit, helm di pangkuannya. Ia menatap lintasan kosong di depan, matanya memantulkan cahaya lampu sirkuit. Dalam hatinya, ia berjanji satu hal, jika memang ia harus membantu orang lain meraih puncak, ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Tapi untuk itu, ia harus memahami terlebih dahulu permainan licik yang sedang dimainkan oleh timnya. Hari itu, matahari terik menggantung di atas sirkuit Mandalika. Tribun penuh, bendera merah putih berkibar, dan nama Veda berkumandang lewat pengeras suara. Semua orang menunggu aksinya di balapan resmi pertama musim ini. Namun, di balik visor helmnya, pikirannya masih terganggu oleh rapat rahasia beberapa hari lalu. Kata "mendukung" terus berputar di kepalanya, seperti gema yang tak mau hilang. Start berlangsung sempurna. Veda melesat dari grid, memotong dua pembalap di tikungan pertama, lalu menempel ketat di belakang rekan setimnya yang memimpin. Napasnya teratur, jaraknya ideal, dan ia menunggu momen untuk menyalip. Tapi di lap ketujuh, suara dari radio tim terdengar, datar dan dingin. "Veda, maintain position. Do not overtake." Ia mengerutkan kening di balik helm. "Tapi aku lebih cepat," gumamnya, meski tahu mereka takkan membalas. Perintah itu jelas, jangan melewati rekan setim. Untuk sesaat, emosinya meluap. Ia melihat celah di tikungan panjang, gasnya nyaris penuh, namun ia terpaksa menarik kembali tuas rem, membiarkan rekan setim tetap di depan. Di tribun, penonton tak tahu drama itu. Mereka hanya melihat dua pembalap Honda Asia melaju beriringan. Tapi di dalam hati Veda, ada sesuatu yang retak. Ia tak mengerti mengapa harus menahan diri, apalagi di balapan pertamanya musim ini. Setiap detik di lintasan adalah soal harga diri, dan sekarang ia merasa harga dirinya sedang diikat rantai. Lap-lap berikutnya terasa panjang. Veda nyaris menghafal garis lintasan belakang motor di depannya. Ban depan terasa panas karena terlalu lama mengikuti tanpa menyalip. Radio kembali berbunyi, kali ini lebih tegas, "Jaga posisi, jangan ambil risiko." Kata "risiko" itu terdengar seperti alasan yang terlalu dibuat-buat. Saat bendera finish dikibarkan, Veda melintas di urutan kedua, hanya setengah detik di belakang rekan setimnya. Sorak-sorai penonton terdengar seperti ironi di telinganya. Ia tersenyum ke arah kamera, tapi senyum itu hambar. Di dalam hati, ia tahu kemenangan itu seharusnya miliknya, jika saja ia diizinkan untuk bertarung. Di pit, manajer tim menepuk pundaknya. "Kerja bagus, Veda. Ini demi tim," katanya singkat. Veda mengangguk, tapi matanya tajam menatap sang manajer, seolah ingin berkata, "Jika ini baru awal, aku tak tahu bagaimana aku akan bertahan sampai akhir musim." Keesokan harinya, wajah Veda terpampang di halaman depan portal olahraga, namun bukan dengan judul yang ia harapkan. "Mengapa Veda tak menyalip?" tulis salah satu media. Foto dirinya yang tampak menahan emosi di podium menjadi bahan spekulasi. Di media sosial, tagar-tagar "biarkan Veda balap" mulai ramai, namun bersamaan dengan itu muncul komentar pedas yang mempertanyakan apakah ia tak cukup berani melawan rekan setimnya.
Veda duduk di sudut ruang makan tim, menatap layar ponselnya. Setiap notifikasi terasa seperti peluru kecil yang menembus mentalnya. Ada fans yang membelanya mati-matian, tapi ada pula yang menuduhnya tidak punya mental juara. Semua itu membuat kepalanya berat, tapi ia memilih diam. Ia tahu, satu kalimat salah bisa meledakkan situasi. Sore itu, sebuah konferensi pers diadakan. Wartawan mengerubunginya dengan mikrofon dan kamera. "Veda, kenapa Anda tidak menyalip di lap terakhir?" tanya seorang reporter asing dengan nada tajam. Veda menarik napas panjang, lalu menjawab singkat, "Itu strategi tim." Ia mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang, meski di dalam hati ia berteriak ingin berkata yang sebenarnya. Manajer tim yang duduk di sampingnya tersenyum datar, seperti seorang diplomat yang terbiasa mengendalikan narasi. "Kami ingin meminimalkan risiko tabrakan antar rekan setim," tambahnya. Jawaban itu membuat sebagian wartawan mengangguk, tapi bagi Veda, itu hanyalah perisai untuk menutupi kebenaran yang lebih pahit. Malamnya, di hotel, Veda menatap langit-langit kamar. Semua pencapaiannya selama ini terasa diabaikan. Ia teringat ketika berlatih di lintasan hujan di Magetan, jatuh berkali-kali, dan bangkit demi mimpi menjadi juara dunia. Kini, ia berada di panggung besar, tapi malah harus memainkan peran figuran dalam cerita orang lain. Keesokan paginya, seorang jurnalis senior mengirim pesan pribadi kepadanya, "Aku tahu ada yang disembunyikan. Kalau kau mau bicara, aku siap mendengarkan." Veda membaca pesan itu berulang kali. Ia ragu, karena satu kebocoran bisa berarti karirnya selesai. Tapi godaan untuk membongkar semuanya mulai tumbuh. Di luar kamar hotel, dunia terus bergerak. Jadwal balapan berikutnya sudah menanti. Media akan terus memantau, dan Honda akan terus memainkan strateginya. Veda sadar, tekanan ini baru permulaan. Jika ia tidak hati-hati, musim ini bisa berubah menjadi mimpi buruk yang akan menghantuinya seumur hidup. Malam itu, sirkuit Sepang sudah sunyi. Lampu-lampu padok hanya menyala redup, menyisakan suasana seperti bayangan dari pertempuran siang tadi. Veda berjalan sendirian menuju pit untuk mengambil beberapa perlengkapan yang tertinggal. Udara lembab khas Malaysia membuat napasnya terasa berat, tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara-suara dari balik pintu ruang rapat tim yang sedikit terbuka. Suara pertama terdengar jelas, manajer timnya. "Kami harus memprioritaskan dia untuk proyek oto-oto tahun depan. Veda masih muda, dia bisa menunggu. Saat ini, dia harus membantu pembalap unggulan kita meraih poin maksimal." Nada suaranya tegas, penuh keyakinan, seolah Veda hanyalah bagian dari strategi yang sudah dipetakan jauh sebelumnya. Kemudian terdengar suara lain, kemungkinan perwakilan dari Honda Jepang. "Kami tidak bisa mengambil risiko kehilangan gelar tim tahun ini. Kalau itu berarti mengorbankan beberapa peluang podium Veda, lakukan saja. Dia pembalap yang patuh sejauh ini." Kata "mengorbankan" menusuk telinga Veda seperti jarum yang menembus kulit. Veda berdiri mematung di koridor gelap itu, jantungnya berdetak keras. Ia menahan napas, mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. Semua teka-teki mulai terjawab, bukan sekadar firasat, ia memang sedang dimainkan. Semua rasa percaya yang ia berikan pada tim seakan runtuh seketika, digantikan rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Tanpa sadar, ia mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menerobos masuk, menatap mata mereka, dan berkata bahwa ia bukan pion di papan catur mereka. Tapi sisi lain mengingatkannya bahwa ini adalah dunia yang penuh intrik, dan satu langkah salah bisa memutus kontraknya seketika. Perlahan, ia mundur dari pintu itu, melangkah cepat keluar padok. Suara hujan rintik mulai terdengar di atap, menyamarkan bunyi langkahnya yang tergesa. Di kepalanya, hanya ada satu kalimat yang terus berulang, "Kalau mereka pikir aku akan diam selamanya, mereka salah besar." Di kamar hotel, ia menatap wajahnya sendiri di cermin. Mata itu kini berbeda, tak lagi hanya mata seorang pembalap muda penuh harapan,
tapi mata seorang petarung yang baru saja tahu bahwa ia sedang berada di medan perang yang licik dan tak terlihat. Dan ia tahu, mulai detik ini, semua akan berubah. Balapan demi balapan berlalu, dan setiap kali Veda bersiap untuk menampilkan performa terbaiknya, selalu ada sesuatu yang mengganjal. Kadang setelan motor tiba-tiba diubah menjelang race tanpa penjelasan yang masuk akal. Kadang ban yang diberikan terasa tidak maksimal, membuatnya kehilangan grip di tikungan. Di radio, instruksi "jaga posisi" mulai terdengar seperti mantra yang menghantui setiap lintasan yang ia lalui. Di seri Portimao, ia sempat memimpin balapan selama 6 lap penuh. Angin laut yang kencang tak mampu menggoyahkan konsentrasinya. Namun di pitboard, angka yang ia lihat membuat darahnya berdesir, sebuah kode singkat dari tim yang artinya ia harus membiarkan rekan setim lewat. Ia mematuhinya, meski perih di dadanya tak bisa ia sembunyikan saat melintasi garis finish di posisi kedua. Semakin hari, frustrasi itu menumpuk. Veda mulai merasa seperti penumpang di motornya sendiri, hanya menjalankan perintah tanpa kendali penuh atas nasibnya. Setiap malam, ia menatap data balap di laptop, mencari pembenaran bahwa ini semua hanyalah strategi sementara. Tapi semakin ia menganalisis, semakin jelas bahwa ada pola. Setiap kali ia berpeluang menang, selalu ada masalah teknis atau instruksi tim yang menghentikannya. Di sela-sela waktu latihan, ia mencoba bertanya pada kepala mekanik yang paling dekat dengannya. Pria tua itu hanya menggeleng pelan, lalu berkata lirih, "Dek, di dunia ini, kadang yang cepat bukan yang menang, tapi yang diinginkan." Kalimat itu seperti tamparan, sekaligus peringatan bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Rasa frustrasi itu berubah menjadi amarah terpendam. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya menolak instruksi, membuktikan bahwa ia bisa menang tanpa bantuan siapapun. Tapi ia juga tahu, satu pemberontakan terbuka bisa berarti akhir dari kontraknya, dan itu adalah harga yang terlalu mahal untuk keluarganya di rumah. Di media, para komentator mulai berspekulasi, menyebut Veda pembalap kedua dalam strategi tim. Fans setianya mencoba membela, tapi semakin sulit ketika fakta di lintasan terus menunjukkan pola yang sama. Veda mulai merasa terjebak di antara dua dunia, dunia panggung depan yang penuh senyum dan tepuk tangan, dan dunia belakang layar yang penuh manipulasi. Malam itu, ia menutup laptopnya dengan keras. Ia berdiri di depan jendela hotel, menatap cahaya kota yang berkelip-kelip. Dalam hatinya, ia berjanji, jika suatu hari ada celah, aku akan mengambilnya. Apapun risikonya. Hari itu, suasana di sirkuit Mugello begitu bising, namun bagi Veda, suara itu hanya menjadi latar dari satu tekad yang membara di dadanya. Ia sudah memutuskan, kali ini, ia tidak akan menahan diri. Tidak peduli kode di pitboard, tidak peduli instruksi radio. Di bawah terik matahari Italia, ia menatap motor di depannya seperti seorang prajurit menatap pedang perang, senjata untuk merebut kembali harga diri yang telah lama dirampas. Sejak start, Veda langsung agresif. Ia memotong 3 pembalap dalam 2 tikungan pertama, manuver yang membuat komentator berteriak kegirangan. Di lap keempat, ia sudah berada di posisi ketiga, dan jarak dengan 2 pembalap terdepan terus menipis. Napasnya cepat, tapi pikirannya tajam. Ia tahu, setiap detik adalah kesempatan untuk menghancurkan narasi pembalap kedua yang selama ini dilekatkan padanya. Di radio, suara manajer tim mulai terdengar, "Veda, jaga ban. Jangan terburu-buru." Tapi ia mengabaikannya. Tangannya memutar gas lebih dalam, merasakan tarikan mesin yang menderu seperti singa lapar. Setiap tikungan ia masuki dengan keyakinan penuh, ban nyaris menyentuh aspal hingga percikan kecil terlihat. Ia tidak lagi membalap untuk Honda. Ia membalap untuk dirinya sendiri. Lap demi lap, jarak dengan rekan setimnya semakin dekat. Pitboard menampilkan kode yang ia kenal, perintah untuk tetap di posisi. Veda menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan ke trek. Bukan hari ini, batinnya.
Di tikungan terakhir menjelang lap penutup, ia melihat celah, sekecil mata jarum, namun cukup untuk satu manuver berani. Ia menurunkan gigi, memposisikan tubuh, lalu menikung lebih dalam. Ban belakang sedikit bergeser, tapi ia berhasil masuk ke dalam, menyalip rekan setimnya hanya beberapa meter sebelum garis lurus. Sorak-sorai penonton meledak, komentator berteriak, dan Veda merasakan adrenalin memuncak seperti tak pernah sebelumnya. Di lap terakhir, ia mempertahankan posisi terdepan dengan segala tenaga. Rekan setim mencoba menyerang balik, tapi Veda menutup setiap celah dengan presisi milimeter. Ketika bendera finish dikibarkan, ia melintas sebagai juara, kedua tangannya terangkat tinggi. Bendera merah putih berkibar di tribun, dan untuk pertama kalinya musim ini, ia merasakan kemenangan yang benar-benar miliknya. Namun, euforia itu tidak bertahan lama. Saat kembali ke pit, wajah manajer tim tampak dingin, matanya penuh peringatan. Tidak ada pelukan, tidak ada ucapan, kerja bagus. Hanya tatapan yang seakan berkata, kau baru saja melangkah di jalur yang akan membuatmu membayar mahal. 2 hari setelah kemenangan dramatis di Mugello, Veda duduk sendirian di pojok ruang istirahat tim. Semua orang di padok masih membicarakan keberaniannya menyalip di lap terakhir, tapi suasana di internal tim terasa tegang. Manajer tim nyaris tidak berbicara padanya sejak race itu. Di meja, secangkir kopi hitam mulai dingin, sementara pikirannya dipenuhi tanya, apa langkah mereka selanjutnya. Sore itu, ketika sebagian kru sibuk memindahkan perlengkapan, Veda memutuskan untuk kembali ke ruang data tim. Ia tahu ia tidak diizinkan mengakses semua dokumen, tapi rasa penasarannya terlalu besar. Ia menggeser pintu perlahan, memastikan tidak ada yang melihat, lalu membuka laptop yang biasanya digunakan oleh manajer tim. Passwordnya, Veda sudah tahu, ia sering melihat saat manajer mengetiknya. Di layar, ia menemukan folder bernama Project Orion. Rasa penasaran berubah menjadi degupan kencang. Ia membukanya, dan di sana tersimpan beberapa dokumen yang membuat dadanya terasa sesak. Salah satunya adalah kontrak rahasia antara Honda Jepang dan manajemen timnya. Prioritas penuh diberikan pada pembalap X untuk proyek Oto-Oto dan MotoGP. Pembalap pendukung diminta mengatur strategi race untuk memaksimalkan poin pembalap utama, termasuk mengorbankan posisi jika diperlukan. Tangannya bergetar saat membaca baris itu. Pembalap pendukung jelas merujuk padanya. Setiap balapan yang ia jalani selama ini ternyata hanya bagian dari permainan yang sudah diskenariokan. Ia menutup laptop dengan cepat, takut ada yang masuk dan melihatnya di sana. Napasnya terasa berat, seperti baru saja berlari ratusan meter. Ketika ia keluar, langkahnya terhenti. Di ujung lorong, manajer tim berdiri dengan tangan menyilang, menatapnya. Kau mencari sesuatu, Veda. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Veda menelan ludah, mencoba menjawab tenang, hanya melihat data motor. Tapi ia tahu, tatapan itu bukan tatapan orang yang percaya. Malam itu di hotel, ia merenung sambil menatap layar ponselnya. Ia mempertimbangkan untuk mengirim dokumen itu pada jurnalis yang dulu pernah menawari bantuan. Tapi ia sadar, sekali ia membocorkannya, pintu kariernya di Honda, bahkan di dunia balap internasional, mungkin akan tertutup selamanya. Di dalam hatinya, muncul sebuah keputusan yang semakin kuat. Jika mereka menganggapnya pion yang bisa dikorbankan, maka ia akan mengubah papan permainan itu sendiri. Tapi ia juga tahu, langkah berikutnya akan berbahaya. Malam itu, Veda berbaring di ranjang hotel, tapi matanya tak kunjung terpejam. Bayangan kalimat di dokumen rahasia itu terus terngiang di kepalanya. Kata pembalap pendukung, seolah menjadi stempel yang menamparkan harga dirinya. Ia teringat semua latihan keras, luka di tubuh, dan pengorbanan waktu bersama keluarga. Semua itu kini terasa seperti bahan bakar untuk kemenangan orang lain. Di luar jendela, lampu-lampu kota berpendar redup. Veda menggenggam ponselnya, membuka pesan dari jurnalis yang dulu pernah menemuinya di padok. Kalau kau punya bukti, aku bisa membantu.
Jempolnya sudah hampir mengetik, "Aku punya," tapi ia berhenti. Di pikirannya, wajah ibunya muncul, mengingatkannya pada kata-kata sang ibu sebelum ia berangkat ke Eropa. "Ingat, nak, jaga nama baikmu. Jangan terburu-buru memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupmu selamanya." Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipis. Besok ia akan kembali balapan, dan semua orang berharap ia bermain sesuai skema yang ada di kontrak itu. Tapi kini, setelah tahu kebenarannya, setiap perintah tim akan terasa seperti belenggu. Ia bahkan mulai membayangkan, bagaimana kalau ia sengaja melawan instruksi dan merebut kemenangan. Namun, bagian lain dari dirinya berkata itu tindakan bunuh diri karir. Industri balap motor kejam, satu kesalahan, dan ia bisa dihapus dari daftar pembalap pabrikan. Tidak hanya itu, rumor yang disebarkan tim bisa menghancurkan reputasinya sebelum ia sempat membela diri. Ia tahu, lawan yang sebenarnya bukan hanya pembalap di lintasan, tapi orang-orang berjas rapi di ruang rapat. Pikirannya semakin kalut saat ia mengingat manajer tim yang memergokinya tadi sore. Tatapan itu bukan hanya tatapan curiga, tapi seperti peringatan bahwa langkahnya sudah diawasi. Veda merasakan sensasi aneh, seolah setiap sudut kamar hotel ini memiliki mata yang mengawasinya. Ia bangkit, berjalan ke balkon, dan menarik napas panjang. Udara malam menusuk paru-parunya, tapi sedikit menenangkan. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau aku tetap diam, aku akan jadi budak seumur hidup. Tapi kalau aku melawan, aku harus siap kehilangan segalanya." Kata-kata itu menjadi beban sekaligus pemicu api dalam dadanya. Menjelang subuh, Veda akhirnya membuat satu keputusan sederhana namun penuh risiko. Ia akan tetap bermain sesuai skema tim, tapi hanya sampai momen yang tepat tiba. Saat itu datang, ia akan membalikkan meja. Dan ketika hari itu tiba, tak ada yang akan siap menghadapi Veda Pratama yang sesungguhnya. Pagi itu, langit di sirkuit tampak mendung, seakan ikut menyimpan rahasia yang dipikul Veda. Di padok, ia duduk di kursi lipatnya, menatap helm yang tergeletak di pangkuan. Suara mekanik yang sibuk memeriksa motor terdengar seperti dentuman palu di kepalanya. Semua tatapan kru terasa berbeda, seperti mereka tahu ia sedang menyembunyikan sesuatu. Saat sesi briefing, manajer tim memandangnya tajam. "Ingat, Veda, posisi 2 cukup. Jangan berusaha lebih," katanya dengan nada tegas yang dibungkus senyum tipis. Veda hanya mengangguk, meski di dalam dadanya, ia ingin membanting meja dan berteriak. Kata-kata itu mengingatkannya pada dokumen rahasia semalam, membakar amarah yang ia coba kendalikan. Di garis start, deru mesin menggetarkan udara. Veda merasakan denyut jantungnya berpacu seirama dengan putaran RPM motornya. Ia tahu seluruh balapan ini akan jadi ujian, bukan hanya soal kecepatan, tapi juga seberapa lama ia bisa menahan diri untuk tidak melawan sistem. Sementara itu, rekan setimnya, yang menjadi bintang tim, meliriknya singkat lalu fokus ke lampu start. Begitu lampu merah padam, Veda melesat. Ia langsung merebut posisi kedua di tikungan pertama, tepat sesuai rencana tim. Tapi di dalam kepalanya, perang batin meletus. Setiap kali ia melihat jarak yang bisa ia manfaatkan untuk menyalip pembalap di depan, jemarinya gatal menarik tuas gas lebih dalam. Namun, bayangan kontrak dan ancaman masa depan membuatnya kembali mengendurkan laju. Putaran demi putaran, keringat mengalir di bawah helmnya meski udara dingin. Sorakan penonton memanggil namanya, membuat ia semakin sulit menahan dorongan untuk memberi mereka pertunjukan yang pantas. Namun, di radio, suara manajer tim terdengar dingin, "Tetap di posisimu, Veda. Jangan macam-macam." Kalimat itu seperti belenggu yang melilit lehernya. Memasuki putaran terakhir, Veda sudah sangat dekat dengan rekan setimnya. Satu celah terbuka di tikungan tajam, dan semua nalurinya sebagai pembalap berteriak agar ia masuk dan menyalip. Ia merasakan denyut darahnya di pelipis, pandangan terfokus hanya pada garis racing line, tapi pada detik terakhir, ia mengurungkan niatnya.
Ia melintasi garis finish di posisi 2, seperti boneka yang digerakkan tali. Begitu motor berhenti di pit, ia melepas helm dengan kasar. Senyuman kru dan tepukan punggung terasa hampa. Veda tahu, dari luar semua orang melihatnya sebagai pembalap disiplin yang patuh instruksi tim. Tapi di dalam hatinya, bara dendam kini menyala lebih terang. Ia sadar, momen untuk membalikkan keadaan semakin dekat, dan saat itu tiba, tak akan ada yang bisa menghentikannya. Ruang konferensi pers sore itu penuh kilatan kamera. Veda duduk di samping rekan setimnya, wajahnya tersenyum tipis meski hati bergejolak. Setiap pertanyaan dari wartawan terdengar seperti pisau yang mencoba mengupas lapisan citra tim. Veda, kenapa tidak mencoba menyalip di lap terakhir? Jarakmu sangat dekat, tanya seorang jurnalis asing dengan tatapan curiga. Veda menelan ludah, lalu menjawab diplomatis, strategi tim, kami selalu mengutamakan poin. Kata-kata itu terasa pahit di lidahnya. Namun, tatapan beberapa jurnalis tak puas dengan jawabannya. Ia bisa melihat dari cara mereka saling bertukar pandang bahwa ada sesuatu yang sedang mereka incar. Salah satu wartawan lokal bahkan sempat menatapnya lama, lalu menyelipkan secarik kartu nama ke atas meja di depannya, nyaris tak terlihat kamera. Kartu itu hanya bertuliskan satu kalimat, jika ingin bicara, hubungi saya. Kami tahu ada yang tidak beres. Setelah konferensi, Veda berjalan menuju padok. Udara terasa berat, seolah langit sore ikut memendam rahasia. Di sudut mata, ia melihat dua pria berjas hitam berbicara dengan manajer timnya. Wajah sang manajer kaku, lalu matanya melirik cepat ke arah Veda sebelum berpaling lagi. Ada sesuatu di situ, bukan sekadar obrolan santai. Malamnya, di hotel, Veda duduk sendirian di balkon dengan kartu nama itu di tangannya. Angin malam yang dingin menusuk, tapi pikirannya jauh lebih beku. Ia ingat dokumen rahasia yang ia temukan sebelumnya, ancaman terselubung dalam kontraknya, dan sekarang pihak luar mulai menghidu bau busuk itu. Tekanan semakin besar, dan ia berada di tengah badai. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, kami tahu apa yang mereka lakukan padamu. Jangan takut, akan ada kesempatan untuk membuktikan. Jantungnya berdegup kencang. Siapa mereka? Apakah ini jebakan? Atau kesempatan emas? Di luar sana, dunia hanya melihat Veda sebagai pembalap muda berbakat yang patuh pada timnya. Tapi di balik senyum yang ia pamerkan di depan kamera, retakan sudah terbentuk. Ia tahu, jika ia mengambil langkah salah, semuanya bisa runtuh, karir, reputasi, bahkan nyawanya. Veda menatap jauh ke langit malam, memikirkan satu hal, ia tidak akan bisa selamanya menjadi boneka. Suatu hari, tali itu akan ia potong sendiri. Dan ketika saatnya tiba, semua orang akan tahu siapa sebenarnya yang memegang kendali. Pagi itu, Veda terbangun bukan karena alarm, melainkan dering pesan masuk yang terus-menerus. Matanya yang masih berat segera terbuka lebar ketika ia melihat notifikasi dari nomor tak dikenal semalam. Kali ini bukan sekadar teks singkat, ada lampiran video berdurasi 48 detik. Judulnya sederhana tapi menghantam, kebenaran yang mereka sembunyikan. Dengan jari sedikit bergetar, Veda menekan tombol play. Rekaman itu memperlihatkan ruangan kantor timnya, diambil dari sudut tersembunyi. Dalam video, manajer tim berbicara dengan seseorang yang wajahnya tertutup bayangan. Pastikan Veda tidak memenangkan seri ini. Sponsor sudah bayar mahal. Dia harus tunduk, kata suara itu, dingin dan tegas. Veda menutup mulutnya, menahan amarah yang mendidih. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dari belakang. Pesan kedua menyusul, kali ini berupa foto. Terlihat sebuah kontrak dengan tanda tangan yang menyerupai miliknya, tapi berisi pasal-pasal yang ia tak pernah baca, termasuk klausul yang memungkinkannya dikeluarkan tanpa pesangon jika dianggap membangkang perintah strategis tim. Veda semakin yakin, ini bukan lagi sekadar firasat, ini konspirasi yang nyata. Namun, di balik semua bukti itu, pengirim pesan tetap misterius.
Gunakan ini dengan hati-hati. Kami di pihakmu, tapi musuhmu juga mengawasi kami, begitu bunyi pesan berikutnya. Veda merasa seperti bidak catur yang sedang diincar dari segala arah, salah langkah sedikit, habis. Ia menutup gorden kamar hotelnya, mencoba menghalau cahaya pagi yang terasa terlalu terang untuk rahasia sekelam ini. Napasnya berat, pikirannya berputar, jika ia membongkar ini ke publik, kariernya bisa hancur. Tapi jika ia diam, harga dirinya akan terkubur. Di luar, suara mobil tim terdengar di pelataran hotel. Seseorang mengetuk pintu kamarnya dengan keras, disertai suara manajer tim, Veda. Kita harus bicara. Sekarang, nada suaranya tak lagi ramah seperti di depan kamera, melainkan tajam, seperti orang yang tahu rahasianya hampir terbongkar. Veda menggenggam ponselnya erat-erat, matanya menatap ke arah pintu. Ia tahu, mulai detik ini, permainan telah berubah. Dan ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Pintu kamar hotel terbuka paksa sebelum Veda sempat menjawab. Manajer tim melangkah masuk, matanya tajam seperti sedang memindai setiap sudut ruangan. Kita perlu bicara, katanya, menekankan kata perlu seolah itu bukan permintaan, melainkan perintah mutlak. Veda tidak bergerak dari tempatnya duduk di tepi ranjang, hanya memandangnya dengan dingin. Besok adalah pertandingan penentu, lanjut manajer itu, suaranya rendah namun penuh tekanan. Kamu akan mengikuti strategi tim. Jangan buat manuver sendiri, jangan coba-coba tunjukkan kehebatanmu di luar rencana. Mengerti? Kalimat itu terdengar seperti ancaman halus, tapi Veda tahu artinya lebih dari itu. Ini bukan strategi, ini sabotase. Veda pura-pura tidak paham. Kalau strategi tim berarti membiarkan lawan menang, untuk apa kita bertanding? Tanyanya, nada suaranya tegas namun terkontrol. Mata manajer itu menyipit, rahangnya mengeras. Jangan bodoh, Veda. Ada hal-hal yang lebih besar dari sekadar menang atau kalah di lapangan. Kata-kata itu membuat darahnya mendidih, lebih besar yang dimaksud pasti uang dan politik di balik layar. Seketika, manajer itu mendekat hingga jarak mereka hanya 1 langkah. Kalau kamu melawan, kontrakmu selesai. Tidak ada tim yang mau menampung pemain pembangkang. Kariermu akan tamat sebelum usiamu 25. Ancaman itu seperti borgol tak kasat mata yang mencengkeram leher Veda. Tapi kali ini, ia tak ingin tunduk. Veda menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri, membuat tinggi tubuh mereka sejajar. Kalau saya tunduk, saya bukan lagi Veda Pratama. Dan kalau karir saya harus berakhir karena melawan ketidakadilan, biarlah. Setidaknya saya pergi dengan kepala tegak. Kata-katanya keluar tanpa ragu, meski jantungnya berdegup kencang. Manajer itu terdiam beberapa detik, lalu tersenyum miring. Baik, kalau itu pilihanmu, jangan menyesal saat semuanya runtuh. Ia berbalik meninggalkan kamar, namun sebelum pintu tertutup, ia menambahkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk Veda merinding. Kami punya cara untuk memastikan kamu kalah, bahkan jika kamu main sekuat tenaga. Pintu menutup dengan suara klik yang terasa seperti palu godam di ruang sidang. Veda berdiri membeku, genggaman tangannya mengeras. Ia sadar, ancaman itu bukan main-main. Malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, esok, di lapangan, ia akan bertarung bukan hanya untuk kemenangan, tapi untuk menghancurkan permainan kotor mereka di hadapan dunia.